Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everybody. Thank you very much for joining this Good afternoon. meeting. So this is the fourth meeting using the Zoom. So we do it every day for English. No, I mean every week for English. Saturday at 4:15, and then we have the other meeting, especially for Arabic, at the same time on Sunday. So Sunday is for Arabic, and then Saturday is for English. Terima kasih telah bergabung bersama kita dalam pertemuan Zoom ini, rekan-rekan sekalian. Pertemuan ini kita siarkan secara langsung juga di Facebook Pembelajar Bahasa Inggris. Bagi rekan-rekan yang belum bergabung di Facebook Pembelajar Bahasa Inggris, nanti bisa searching di Facebook-nya, karena siaran ini bisa ditonton kembali di Facebook tersebut, di grup Pembelajar Bahasa Inggris tersebut. Jadi bagi kita yang aktif dalam pertemuan ini, nanti bisa melihat kembali apa sih pertanyaan yang tadi saya ungkapkan, bagaimana proses latihan berbahasa Inggris yang saya lakukan selama pertemuan 1 jam tadi. Di samping kita bisa live saat ini, siapapun berhak untuk berbicara, tanya jawab. Silakan nanti bertanya dengan pilihan 2 opsi ya. Ada 2 opsi pertanyaan. Yang pertama, pertanyaannya boleh dengan topik bebas, menanyakan apa saja. Tidak harus terkait dengan tema bahasa Inggris. Temanya apa saja, mungkin tema tentang remaja, tema tentang sekolah, tentang kesehatan. Tapi pertanyaan itu harus diajukan berbahasa Inggris. Itu opsi pertama. Opsi yang kedua, pertanyaannya boleh bahasa Indonesia, tapi tema yang ditanyakan haruslah bahasa Inggris. Jadi 2 pilihan, mau berbahasa Inggris, temanya bebas, atau mau berbahasa Indonesia, temanya bahasa Inggris. Nah, yang tidak boleh itu, yang tidak kita izinkan adalah pertanyaannya tidak berbahasa Inggris, dan temanya juga tidak berbahasa Inggris, sehingga nanti keluar dari konteks kita, di mana kita namakan pertemuan ini dengan pertemuan praktek bahasa Inggris. Artinya memang di situ, di dalam pertemuan ini kita bisa mempraktekkan pelajaran-pelajaran yang selama ini kita dapatkan, mungkin secara online, mungkin secara offline, di kursus kita, atau di bangku-bangku sekolah atau perkuliahan kita, karena bahasa itu kan butuh praktek. Karena bahasa itu butuh praktek, maka kita ingin memberikan wadah untuk praktek tersebut. Nah, dan wadah itu saat ini sudah berada bersama kita, yaitu dalam pertemuan Zoom, di mana kita bisa berkomunikasi, kita bisa bertanya jawab, siapapun boleh bertanya dan siapapun boleh menjawab. Yang hadir di sini silahkan nanti aktif, dan izinkan saya juga let me greet some teachers maybe who have attended this meeting, kepada para guru-guru bahasa Inggris yang sudah berkenan untuk bergabung bersama kita. Sengaja kita undang dari beberapa media sosial yang kita punya, seperti di Facebook, kemudian di grup-grup WA, kemudian juga beberapa secara personal yang kita kenal, kita sudah undang untuk bergabung. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan pencerahan-pencerahan buat kita. Yang sudah bisa saya lihat di layar sementara di sini ada
Bu Asti. Halo Bu Asti dari Tangerang ya. Tangerang. Halo ya. It's nice to meet you. What is the name of your institution again? Apa nama lembaga kursusnya, Bu? Cahaya Prestasi. Prestasi ya. Cahaya Prestasi. Luar biasa. Beliau ini di Tangerang ya. Aslinya Bogor dan tinggal di Tangerang. Punya lembaga kursus bahasa Inggris, juga komputer di Tangerang. Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita. Kalau ada yang lain yang guru bahasa Inggris, silahkan nanti memperkenalkan diri sehingga nanti bisa menyemangati adik-adik kita dan anak-anak kita yang ingin belajar bahasa Inggris dan mempraktekkan bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi. Karena bahasa apapun sebenarnya bahasa itu adalah komunikasi ya. Language is spoken. Bahasa itu adalah berbicara. Jadi kalau kita ingin pandai suatu bahasa, maka kita dituntut untuk berlatih berbicara dalam bahasa tersebut. Nah, dalam konteks ini adalah bahasa Inggris. Bahwa bahasa Inggris itu tidak hanya tidak hanya belajar tenses, tidak hanya belajar reading, ya kan, atau bentuk-bentuk tes yang lainnya. Aslinya bahasa itu adalah berbicara. Jadi itu hanya pengembangan saja. Kalau kita belajar tata bahasa, kita belajar yang lain, itu adalah pengembangan dari ilmu bahasa yang sedang kita pelajari. Adapun asalnya ilmu bahasa itu adalah berbicara. Karena itu kita ingin memberikan wadah agar kita bisa praktek berbicara sebanyak-banyaknya. Ya, mudah-mudahan yang kita mulai saat ini bisa ditiru juga nanti, diadakan juga oleh guru-guru bahasa Inggris yang lain. Terima kasih kalau juga berkenan untuk mengundang saya nanti di pertemuan itu. Misalnya Bu Asti punya pertemuan yang sama, undang juga Bu ya. Kita bisa bareng-bareng ya. Oke. Baik, itu pengantar dari saya. Jadi sekaligus ini menjadi jawaban beberapa orang rekan yang bertanya, walaupun setiap pekan saya jelaskan ini, tapi mungkin ada peserta baru. Saya sampaikan kembali bahwa ini bukanlah Zoom kegiatan belajar mengajar. Kalau belajar mengajar itu ada materi yang jelas ya. Kemudian ada guru, ada murid. Sekarang walaupun ada sosok guru dan ada sosok murid, tapi di meeting ini, di Zoom meeting ini, kita semuanya di posisi yang sama. Jadi ini murni wadah praktek, bukan wadah belajar mengajar. Kalaupun nanti ada pencerahan disampaikan oleh para guru bahasa Inggris, itu kebetulan saja. Yang inti kegiatan kita ini adalah kegiatan praktek. Jadi kita bisa silakan mempraktekkan pelajaran-pelajaran yang selama ini telah kita dapatkan, dan kita selalu pesan setiap pekannya, silakan siapkan pertanyaannya jauh-jauh hari. Akan siapkan pertanyaannya sehingga nanti kita tinggal praktekkan di sini, insyaallah. Baik, sebelum kita masuk ke pertanyaan yang pertama, kami sampaikan kembali bahwa kegiatan kita ini disiarkan secara live di Facebook Pembelajar Bahasa Inggris. Siapa yang nanti akan terbaca oleh layar Facebook itu, yaitu peserta meeting yang mengaktifkan videonya, walaupun tidak bicara. Jadi videonya aktif, insya Allah nanti bisa melihat wajahnya tampil di layar. Tapi kalau tidak aktif tidak akan tampil, gitu ya. Walaupun tidak bicara. Jadi silahkan sebisa mungkin kita mengaktifkan. Karena kami lihat di layar sekarang sudah ada 25 orang, 25 peserta.
Sementara yang tampil di Facebook, ini saya punya HP, yang tampil di layar Facebook baru 4 orang. Bertambah menjadi 6 orang. 6 orang yang sudah mengaktifkan video Zoom-nya. Bagi yang belum mengaktifkan, belum kelihatan wajahnya di Facebook. Oke. Baik, itu sebagai pengantar dan kita masuk ke acara tanya jawab. Bersiap-siap juga selain bertanya kepada kita, bagi yang ingin mempraktekkan bahasa Inggrisnya, silakan nanti memberikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh kawan-kawan kita. Baik, silakan angkat tangan. Sudah ada penanya pertama, kita persilakan Brother Aab Shahabuddin. Silakan. Silakan Brother Aab, aktifkan dulu videonya. Mungkin dalam proses ya, belum bisa kelihatan videonya. Ya, masih belum bisa, mohon maaf. Kita lanjutkan dulu ya, karena Brother AA belum bisa terkoneksi. Silakan ada dari Bu Asti langsung ya. Nah, dari Ibu Guru nih. Silakan Ibu diaktifkan mikrofonnya untuk memulai pertanyaan atau pencerahan lah cocoknya kalau Bu Guru nih. Silakan Ibu. Pertanyaan, question. The question, okay. The question. Welcome. Oke, mau say greeting dulu ya sama teman-teman di Zoom. Sure. Iya. Oke, hello my friends. How are you today? I hope you're fine. I'm fine. I'm fine. Thank you. Let me introduce myself to you first ya, biar makin kenal, karena kan ada yang belum kenal ya. Ya, my name is Asti. I am from Tangerang, Indonesia. Tangerang is near from Jakarta. It's Banten province. Do you know? Yes, we know. Yes, I know. Just the point, because time is short, I just want to ask to Mr. Ion ya. Mr. Ion, would you like to explain me about the present perfect using ever, never, yet, and then what else? Just and already. How to different the sentence? Okay. The question is heading Yeah, thank you. directly to me. Okay. Thank you, Miss Asti. Sebelum kita lanjutkan ke dialog, mohon kepada teman-teman yang tidak berniat untuk bertanya atau belum ingin berbicara agar menonaktifkan dulu mikrofonnya ya. Silakan dinonaktifkan dulu. Karena kalau mikrofonnya hidup nanti bisa mengganggu. Boleh nanti dihidupkan ketika kita sudah mau mulai bertanya ya. Oke, right. Now masih ada suara dari siapa ini? Harnani. Oke, Bu Harnani. Oke, baik. Mohon maaf. Siapa lagi? Siapa ini? Nggak kelihatan. Yang ada Rusdinya di ujung. Apa nih? Tertutup. ANN ya. Yang apa? Mikrofonnya aktif. Oke. Sengaja memang host tidak mematikan mikrofon biar tidak terkesan ini terlalu formal ya. Kalau di perkuliahan atau tatap muka formal kita harus mematikan, kalau tidak dimatikan langsung oleh host.
mikrofonnya biar tidak mengganggu. Tapi saya tidak tega untuk mematikan, kecuali yang mungkin tidak sadar mikrofonnya aktif. Nah, saya coba bantu untuk matikan nanti ya. Okay. The questions are from an English teacher. Luar biasa. Pertanyaannya dari seorang guru, Mrs. Asti, who asked about the word, or the usage of the words ever, never. Okay. Kita matikan dulu sementara, mungkin tidak nyadar nih. Sedang aktif. Okay, ever, never, already, or just. Yang kita ini aja sih. Okay, let me tell you that actually the word never is not for present perfect instead of simple present. And then the word ever is for present perfect. For example, if you make a question in present perfect, have you ever been to Bali? Okay, you say, you use the word ever. Have you ever been to Bali? But you don't say, I ever go to the market. No, you don't say that, because ever is not for simple present instead of present perfect tense. But never is for simple present. I never go there. Saya belum pernah pergi ke sana. I never go there. I never go to Bali. Okay, that's ever and never. And you can also use the word already in present perfect. Okay, I have already gone there. Saya sudah pernah pergi ke sana. Okay, you know that present perfect, what is the difference between present perfect and simple past? Present perfect is the activity that we have done in the last time or in the past time, but there is still a correlation with the present time if it is present perfect, and the past time if it is past perfect, or the future time it is future perfect. Okay, now that's already, and then just. Okay, you may use the word just. For example, I just visited my grandmother's house. Okay, so it means that you have done your activity, visit or visiting your mother's house. So you say, I just visited my grandmother's house. So the words are used in different tenses. Some of them are used for simple present, some others are from present perfect, and then simple past. Okay, thank you very much. That's what I can understand about those words. Thank you. Oke, terima kasih untuk pertanyaan pertama. Sudah dimulai dipanaskan langsung oleh Bu Asti. Harapannya tentu biar diikuti oleh peserta yang lain ya, untuk juga ikut bertanya. Silakan. Pertanyaan berbahasa Inggris akan dijawab berbahasa Inggris, dan pertanyaan berbahasa Indonesia dijawab juga berbahasa Indonesia. Tadi ada yang angkat tangan lebih awal. Aap Syahabuddin sudah bisa aktif belum? Silakan dicoba. Kalau belum, kita siap-siap pindah ke Brother William. Oke, kayaknya belum. Silakan William. Halo, Mister. Halo. Yeah. What's your impression about Sumatra, Mister? Okay. What's my impression about Sumatra? As you know that I'm from Sumatra. Perhaps this question is more suitable for the people or the participants of this meeting who are not from Sumatra, like Miss Asti or the other participants who are from Java or maybe from Sulawesi, Kalimantan, or others. Okay, let me share these questions for the other members of the meeting, the participants, to answer this question. What is your
impression about Sumatra? Okay. Oke, silakan siapa yang mau jawab? Bagaimana kesan Anda tentang Sumatera? Kayaknya lebih cocok dijawab oleh yang bukan dari Sumatera ya. Kalau saya yang menjawab mungkin agak lebih subjektif jawabannya because I am from Sumatera. Siapa yang bukan dari Sumatera di sini ayo? You are not from Sumatra, but you have been to Sumatra maybe once or twice or 3 times. So you have known a little bit about Sumatra, and that's why you can share your experience about it, and as well as your impression about this island. As we know that Sumatra is one of 5 big islands in Indonesia. So we have the other big islands like Java, Sulawesi, Irian Jaya, Kalimantan, and Sumatra. Okay, so what is your impression about Sumatra? Miss Asti, have you ever been to Sumatra? Okay. Not yet, sir. I haven't went to Sumatra. You haven't been to Sumatra? Not yet, not yet. Yeah, maybe next time. Next time when there is no longer coronavirus around us, you can visit West Sumatra. Not only West Sumatra, but Sumatra in general. So we are from Riau actually. Riau is not far from West Sumatra, but some of tourists, like people from the other countries, not only visit Bali as the most famous tourism object in Indonesia, but some of them also visit West Sumatra. Okay, what happens in West Sumatra? So what can we say in West Sumatra? Maybe people from West Sumatra can explain it. Anybody who is not from Sumatra, but he or she knows a little bit about Sumatra. Silakan yang bukan dari Sumatra, tapi sedikit tahu tentang Sumatra, ingin berkomentar, silakan. No one? Let me tell a little bit about Sumatra, but I don't know whether some or most of you are from Sumatra or not. Just say that maybe some of you are not from Sumatra. You know, Sumatra is a big island which consists of some provinces like Aceh, Nanggro, Aceh, Darussalam, and North Sumatra, Medan, West Sumatra, Padang, or Bukit Tinggi is also in West Sumatra, and Riau Province. Riau Province. So I am from Riau. I live in Riau Province, exactly in Teluk Kuantan. Teluk Kuantan is the name of hometown where I live. Okay, actually, West Sumatra is the place where I went to university before. As I know, West Sumatra has many tourism objects like panorama, and then there is also beautiful sea, mountain, and some other places there. If you go to Bukit Tinggi, so you could see the zoo there. So what is my impression about maybe the other province? I have ever been there, but I'm not from that place. Let me talk about West Sumatra. I think West Sumatra is a very nice place, and as well as the people there. So something that I learned from West Sumatra
because the language of West Sumatra is really, really specific. So I try to communicate in this language. So when I speak a Minangese language, so people from Minang will guess that I am originally from Minang, but actually I'm from Rio. Let me tell you that actually my wife is from West Sumatra, exactly in West Pasaman. So my impression about West Sumatra is really, really great. West Sumatra is a great place, and as well as the other areas of Sumatra, I think. Although I haven't visited Bangka Belitung or the other provinces which are located in Sumatra, but I think the people of Sumatra are friendly, and you can be the friends of Sumatra news people, I think. Okay, thank you, William. That's I can tell you about Sumatra or my impression about this island. Thank you. And then we come to the next. Thank you. We come to the next question. Ada ini Mr. atau Miss ya, Nanali. Silakan Nanali. Perkenalkan diri dulu sebelum bicara. Yang sudah angkat tangan silakan. Okay. Hello everyone. My name is Nana. I'm from Bandung. I live in the Bandung. Sure, I want to question how to use in, at, and on in the sentences. Oh ya, jelasinnya pakai bahasa Indonesia karena saya masih pemula. Terima kasih. Nana, apa bisa videonya diaktifkan biar Facebooknya bisa tahu siapa yang bertanya? Bisa aktifkan videonya? Ah ya, silakan diulangi lagi pertanyaannya gimana? Hello, my name is Nana. I'm from Bandung. Sure, how to use the in, at, and on in use tenses. Bagaimana penggunaan kata at, in, dan on dalam sebuah kalimat bahasa Inggris. Terima kasih. Okay, great. It's a nice question about the preposition in, on, and at. Okay, how or when will we use every single of the word? Silakan, siapa yang mau jawab? Kapan kita gunakan in, kapan kita gunakan on, dan kapan kita menggunakan at in the sentence, dalam kalimat ya, dalam kalimat. Baik, silahkan, karena pertanyaannya berbahasa Inggris, jadi bisa dijawab pakai bahasa Inggris. Prioritaskan bahasa Inggris jawabannya. Siapa lagi nih yang guru bahasa Inggris? Mohon maaf, saya tidak kenal semuanya. Bagi yang guru silakan memperkenalkan diri. Dan bagi yang tidak guru juga boleh menjawab ya. Tidak harus guru bahasa Inggris yang jawab. Nanti kita bisa saling menambahkan. Mungkin dimulai oleh salah seorang, nanti ditambahkan oleh yang lain. Siapa yang mau mulai? Oh, let me begin by myself. Saya akan mulai, but I hope the other English teachers here can make additional answering. Okay. You use in before the name of area. For example, I live in Pekanbaru. I live in Jakarta. I live in Bandung. So you leave preposition in before the name of area. And then you use the word or the preposition on before the name of the street. For example, I live on Sudirman Street. I live on Ahmad Yani Street. I live on Jalan Patimura, and etc. And what about at? If you want to explain
the number of your address, the number of your house where you live, for example. So you say at. I live at Sudirman Street, number 14, for example, number 14. Okay, and then you can also use at for some specific places, like a building. I'm at school. I'm at school itu artinya saya sekarang berada di sekolah. I am at school. You say, I am at school, or maybe I'm in the classroom. You say, I am in the classroom. Okay, I am on the second floor, or I am on the third floor, because you are on the floor, right? So you don't say in the floor instead of on the floor. I am on the second floor. I am in the classroom, and I am at school. Okay, that's some examples of the usage preposition in, on, and at. Okay, thank you, Nana. Mungkin ada yang mau menambahkan, silahkan. Miss Asti mungkin? Yes, sir, maybe. Ya, silakan Miss Asti, sure. I just want to give simple example. Yeah. Using in, on, and at, yeah. Yeah. For in, for example, like this. The book is in the bag, like that. And then the clothes is in the cupboard. Jadi in itu bisa diartikan di dalam biasanya. Ya, kalau on itu biasanya di atas. For example, the apple is on the plate. The apple is on the plate. Jangan lupa sebelum kata bendanya itu kita gunakan apa itu? The apple is, nah, menggunakan ini ya, to be ya. And then, for example, the book is on the table. The book is on the table. Itu yang artinya di atas. Untuk yang at biasanya itu untuk place, untuk suatu tempat, a place. Misalnya, gimana ya contohnya? I stay at home. Nah, seperti itu ya. Ya, udah itu aja, sir. Okay. I sat at home. So I got a story. Where did you go yesterday? I saw you in the supermarket. Oh no, it wasn't me. I just sat at home. Saya di rumah saja, saya nggak kemana-mana gitu ya. Because today people are forbidden to go or to go outside the house. Tidak boleh kita keluar rumah because the condition of the pandemic. Okay, thank you very much for the additional answer. And then we come to the next question. Tadi sebelum Nurmei ada yang angkat tangan tapi sudah hilang. Nih. Ada, mohon maaf kalau bacaannya kurang tepat. Di sini tertulisnya Client Tapares. Apakah dari luar negeri? Would you like to activate your video first? I think no need to be, or need to on the video. Okay, just go on. Hello, sir. Hello. Thank you very much. Yeah, can you hear me? No, I can't. I can't see you. Oh, you want to see me too? So the video does not work. Hi. Yeah, okay. I got you. Come on. What can I call you? Miss Clients? Yeah, thank you. Thank you. I have a question, actually, Celiana. Celiana, yes. How to speak easily and gently?
Okay, how to speak easily and fluently. Great Yeah. question. Yeah. Would you like to introduce yourself first? Where you're from and where you live? Okay. Actually, basically, I'm from Indonesia, and then I living in Kuala Lumpur. Oh, you live in Kuala Lumpur. Okay. Yeah. Thank you very much. I also visited Malaysia before Corona, twice in a year. Yes. Yeah. It's good. Actually, but great. Yeah. An activity in Malaysia, not only Kuala Lumpur, but we also visited Singapore, Batam Island, and some other places. I know KLCC, I know Genting Highland, Batu Caves. Okay. I always invited my students to visit Malaysia to have an exam of English, conversation with the foreigners there, because Malaysia is the place visited by many foreigners. Okay. How long have you lived in Malaysia? Already 5 years. I'm here already. 4 years. Okay, 4 years. And then the question again, how to speak fluently and easily. Okay. Anybody wants to share the idea? How to speak fluently? Ada Bu Nur Hikmah Afia. Ini Bu Guru nih. Ada SPD-nya. Jadi ketahuan Bu. Silahkan berbagi Bu Nur Hikmah how to speak English fluently. Okay. Silakan Bu. Videonya belum kelihatan Bu. Okay, because it is the first time for me coming in this meeting. Okay, we are listening. Okay, I'm so sorry. There is okay. a trouble with my because it is the first time for me to join this program. I will see first, and then I will be more active in the next meeting. Okay. Thank you, Bu Nur Hikmah. Where are you from? Purwokerto, sir. From Purwokerto. Okay. Purwokerto. Yes. Nice. Okay, the question was how to speak English fluently. Okay, I have a keyword for you. And not only for you, but for every single learner of English. And not only English, but also for the other language. The key is practice. Practice, okay, right. If you wanna be good at English, so you have to practice this language. Yeah. Okay. Miss Clients. So sometimes I show my students that I have 3 keys. The first key is practicing. The second key is also practicing. And the third key is practicing. So it means that there's only one key, there's only one word to make us fluent or to make us speak English very well is practice language. You can invite everyone to practice. You can see some foreigners in the tourism objects like what we did in your country, the country where you live. So we are from Rio. It is foreigner from Rio. So we got almost 1 hour by plane
and we spend 5 to 7 minutes for one traveling. Mohon maaf Bu Nur Hikmat, harus saya matikan, kayaknya perlu ada gangguan di suara. Oke, saya lanjutkan. Apa tadi ya? Yeah, why do we regularly visit Malaysia? Because we would like to see the foreigners there, the native speakers of English. Because we know and we understand that practicing with the native speakers is the most important thing if we would like to make our English better. So practice it with grammar and moreover with the native speakers of the language. Okay, thank you very much, Miss Client. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Okay, now we come to the next question. Berikutnya ada Aisyah ya, mau bicara, silakan Aisyah. Jadi malu Aisyahnya, nggak sengaja hidup ya. Ada Nurmei Hirdayanti, sudah angkat tangan, silakan. Baik Pak, terima kasih. Tapi saya bertanya menggunakan bahasa Indonesia saja ya Pak ya? Iya, nggak apa-apa, boleh. Iya, begini Pak. Bagaimana cara kita dalam mengatakan harus? Seperti misalnya saya harus pergi atau saya harus mengatakan sesuatu. Apakah harus menggunakan have atau must? Oke. Bagaimana caranya kita mengatakan harus dalam bahasa Inggris? Ya. Ini kayaknya perlu sharing dari para guru bahasa Inggris yang sudah saya tahu hadir bersama kita. Ada 2 orang ya. Ada Bu Asti, Bu Nur Hikmah. Nah, kata apa yang perlu kita pakai ketika kita ingin menyatakan harus dalam bahasa Inggris? Kapan kita menggunakan have to, kapan kita gunakan must, dan seterusnya. Silakan. Yang mau berbagi, mungkin Miss Asti duluan. Silakan Miss. Hello, sir. Ya, halo. Yeah, I just want to try. Yeah, I just want to try to answer for must ya. Okay. Bagaimana kita menggunakan how to use must in the sentence? Jadi ya kalimatnya langsung aja kayak saya harus pergi sekarang gitu kan ya, berarti sih ya. I must go now. Seperti itu contoh kalimatnya. You must study hard. Kamu harus belajar giat. Contohnya translate aja gitu. Just translate from Indonesia to English. Kita lihat apa gitu, jadi kita artikan. Cuman kalau penggunaannya ya itu aja ya Mister ya. Langsung praktek aja seperti itu biasanya yang biasa saya gunakan. Terus must itu dalam bahasa Inggris itu termasuknya modal ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada modal, itu ada must, ada may, terus ada juga shall. Bener ya Mister ya? Ya. Apalagi itu. Can, may, must, will atau shall. Seperti itu. Oke, enough, sir. Baik, terima kasih. Is it correct or not? Surely. Di samping ya kita tadi sudah jelaskan ada modal, beberapa contoh modal itu. Yang jelas kita tidak boleh menggunakan to infinitive ya setelah modal. Nah, yang sering terjadi misalnya seorang penutur mengatakan I must to go. Itu nggak boleh ya. Tidak boleh ada to infinitive-nya, langsung saja I must go. I must go. Kemudian juga ada kata lain yang menyatakan harus seperti have to. I have to go. Ya kan? I have to study hard.
Walaupun di sebagian buku dijelaskan itu perbedaannya tingkat kekuatannya. Ada kekuatannya sekian puluh persen, ada yang di bawah itu misalnya. Tapi sebenarnya ketika kita berbicara, kita juga tidak punya kesempatan untuk menakar-nakar apa tadi, persentase tadi ya. Dikira-kira aja lah. Buktinya must itu juga bisa diganti menjadi have to. Misalnya kalau dia telah berlalu, saya harus pergi ke rumah sakit kemarin. Itu tidak ada must-it, I must-it, nggak ada. Dia harus diganti menjadi I had to go, ya kan? Jadi berarti must sama have to itu penggunaannya bisa sama gitu. Kemudian juga dalam percakapan bebas sehari-hari ada kata-kata yang juga cukup sering dan selalu dipakai oleh para native. Bahkan mereka justru jarang menggunakan must. Coba tonton film-film bahasa Inggris misalnya I must go itu mungkin nggak akan pernah kita dengar. Dia bilang apa? I gotta go, ya kan? I gotta go. Saya harus pergi sekarang, ya kan? Nah, itu contoh bagaimana penggunaan. Cuma memang kita harus bedakan mana yang bahasa akademik, bahasa-bahasa untuk ujian, dan mana bahasa yang dipakai untuk percakapan sehari-hari. Oke, barangkali itu ada tambahan mungkin dari Ibu Nur Hikmah. Nah, silakan Ibu. Ini senior kita nih, Bu Nur Hikmah. Suaranya udah bisa diaktifkan nih, Bu. Ibunya udah bicara, tapi suaranya kayaknya belum nyambung. Mikrofonnya belum aktif, Bu, yang bawah kiri. Ya, silakan, Ibu. Halo, Sir. Ya. Halo. Bu Nur Hikmah tadi sudah aktif, tapi belum kedengaran suara beliau. Mungkin ada gangguan ya. Sinyal mungkin ya. Bu Asti, silakan kalau mau menambahkan. Kalau tidak, we come to the next question. Menambahkan lagi tadi. Jadi, kalau Mas itu untuk suatu keinginan yang kuat ya, Mister ya? Ya. Menyatakan suatu keinginan yang kuat. Jadi, selain Mas tadi yang tadi Mister Yon sampaikan, we have use have to. Kita bisa menggunakan have to. Tapi untuk yang subjeknya I, you, we, they. Kalau yang subjeknya she, he, it, kita menggunakan has to. Ya, for example, she has to go to Bali gitu. Contohnya. Begitu ya, Mister ya? Iya. Jadi ada have to, ada has to. Ada has to. Ada had to kalau telah berlalu. Ya, perfect ya, Mister ya. Perfectnya. Okay. Thank you very much. Terima kasih Bu Asti lagi. Silakan kita masuk ke pertanyaan berikut. Siapa lagi yang mau nanya? Ini Nana, tangannya masih diangkat. Apa mau pertanyaan berikutnya, Nana? Nana Lee? Enggak, Sam. Enggak, Pak. Oh, enggak ya? Oke. Tadi ini berarti ya, angkat tangan tadi belum turun ya. Oke, silakan angkat tangan yang berikutnya. Kita tunggu. Ada Abdul Muhyi. Ini bapak-bapak atau abang-abang kalau bahasa Riau, karena belum nampak wajah. Silakan mungkin perkenalan dulu. Brother Abdul Muhyi. Ya, kayaknya sudah aktif mikrofonnya. Walau kita belum bisa mendengar suara ya. Suara belum ada. Mikrofon kayaknya sudah aktif. Video belum. Silakan. Oke, kayaknya juga ada gangguan. Belum bisa bersuara. Tadi ya saya coba melihat siapa yang berada di sini. Ada, nah nih, izinkan I want to appreciate some of the participants, beberapa peserta kita yang selalu hadir ya, yang selalu hadir
bersama kita diantaranya ada Ananda Bunga Novia Sandi. Ini dari Bogor ini. Tiap pekan hadir. Kemudian juga selain hari Sabtu, hari Ahad juga hadir dalam bahasa Arab. Luar biasa semangatnya. Kawan-kawannya mana Bunga? Bunga, halo. Oh, Bunga belum aktif ininya. Videonya Bunga, biar nanti kelihatan oleh Facebook. Silakan diaktifkan videonya. Ada Karen. Karen ini dari Riau. Ananda Karen yang anak man satu kah? Oke. Ada juga Christine Impana Manik. Silakan berkenalan. Ini Bunga sudah aktif. Silakan Bunga. Ada pertanyaan Ananda? Udah jadi disiapkan pertanyaannya di rumah. Silakan ditanyakan. Boleh berbahasa Indonesia, boleh berbahasa Inggris. Videonya mati lagi. Tadi udah aktif barusan. Baik, kita masih ada waktu sekitar 9 menit ya. Waktu kita sampai jam ini, jam 17.15 waktu Indonesia Barat. Sekarang menunjukkan 17:07. Insya Allah masih ada waktu kita sekitar 8 menit lagi untuk praktik bebas hari ini. Dan berikut juga sambil menunggu ada yang bertanya, izinkan saya menyampaikan kepada kita semua bahwa di samping praktek bebas bahasa Inggris yang kita lakukan seperti hari ini, kita juga punya pertemuan rutin praktek bebas bahasa Arab. Praktek bebas bahasa Arab juga dihadiri oleh peserta-peserta terbuka untuk umum. Silakan mengajak kawan sebanyak-banyaknya karena kita memahami bahwa bahasa itu adalah berbicara. Al-lughah yal kalam, kata orang Arab. Nah, ketika kita ingin menjadi seseorang yang good at English, itu artinya kita harus berlatih berbicara sesering mungkin. Jadi untuk itulah wadah ini kita adakan biar para peserta, para pembelajar bahasa Inggris, pembelajar bahasa Arab terbiasa mempraktekkan bahasa itu dalam percakapan sehari-hari. Nah, untuk itulah kalau kita yang sudah hadir dalam pertemuan ini, alangkah baiknya kalau kita juga mengajak kawan kita sebanyak-banyaknya biar lebih banyak yang mendapatkan manfaat dari pertemuan ini. Dan ini sudah kita fasilitasi, insya Allah bisa menampung 300 peserta. Jadi masih banyak kursi yang kosong ya. Kalau di DPRD atau DPR RI itu orang berebut kursi sampai ada kursi yang kosong. Nah, sekarang banyak yang kosong, di mana kita bisa mengajak kawan kita sebanyak mungkin dan juga mungkin para siswa kita untuk praktek bahasa Inggris ini. Atau juga kalau ada yang hobi bahasa Arab, silakan datang dalam pertemuan bahasa Arab. Kemarin ada di antara salah seorang guru bahasa Inggris yang menawarkan ke saya menghadirkan 80 siswa. Tapi kayaknya jadwalnya khusus. Pak, saya ingin menghadirkan siswa saya dengan jumlah 80 orang. Tapi tidak campur dengan yang lain kayaknya ya. Bagi kawan-kawan pengelola lembaga bahasa Inggris dan mungkin juga guru-guru di sekolah, alangkah baiknya budaya ini kita mulai, di mana kita bisa saling berbagi, saling mengisi, bila perlu nanti kayak guru-guru MGMP gitu ya, saling mensupport. Bila perlu kita hadirkan native speaker-nya. Saya sebenarnya punya beberapa kontak native speaker yang juga ada di beberapa grup WA, tapi saya belum terlalu belum terlalu
mengkondisikan mereka untuk hadir sampai nanti pertemuan kita ini betul-betul hidup ya. Nah, artinya berebut kita untuk bicara, berebut untuk praktek. Nah, saat itu kita sudah butuh untuk menghadirkan native speaker-nya. Nah, insya Allah Bu Asti ya. Bu Asti mungkin juga punya kenalan-kenalan yang dari English speaking countries, dari Amerika, dari UK. Nanti kita bisa sekali-sekali kita hadirkan dalam pertemuan ini. Bu Nur Hikmah ngajar di mana, Ibu? Saya di MTs Negeri 1 Banyumas, Pak. Banyumas ya, Masya Allah ya. Itu Jawa Barat ya, Bu? Jawa Barat ya? Jawa Tengah, Pak. Jawa Tengah, mohon maaf Ibu ya. Jawa Tengah. Ya, berharap bisa jalan-jalan ke Jawa ini, Bu. Saya pernah ke Jawa itu tahun 2011 ke Pare, Bu. Ke Pare. Ya, tahun 2012 saya berangkat lagi, pulang tahun 2013 sempat jadi guru juga di Pare. Namanya namanya ya. Asli mana, Bapak? Saya asli Riau, Ibu. Riau. Riau ya. Dan saya belajar sama guru-guru di Jawa bagaimana menjadi guru bahasa yang inilah yang kreatif. Makanya termasuk salah satu motivasi saya menjadi guru di Elfas itu. Elfas itu besar, Bu, jumlahnya ribu. Jadi saya bisa berkenalan dengan kawan-kawan guru, saya belajar banyak dari mereka. Begini cara mengelola kelas, begini cara membuat anak-anak pendiam jadi bicara gitu ya. Ada namanya confident class, itu gurunya masih muda, lebih muda dari saya. Tapi saya kalau jumpa beliau cium tangan, Bu. Nah, karena guru saya. Dan berita duka saya dapatkan sekitar 2 pekan yang lalu, ternyata beliau sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, semoga banyak generasi-generasi yang sekualitas beliau ya, yang bisa mengembangkan pembelajaran ini baik di sekolah atau di lembaga-lembaga kursus. Saya juga guru di sekolah, Ibu. Saya guru di Teluk Kuantan, Satu Kuantan Singini, dan saya juga punya lembaga kursus namanya LBIA, Lembaga Bahasa Inggris dan Arab. Nah, nanti itulah LBIA ya. Jadi saya alhamdulillah sudah mencoba berkomunikasi dengan teman-teman di sekolah formal, sehingga kegiatan LBIA itu bukan hanya menerima anak-anak di lembaga kursus, tapi kita masuk ke sekolah-sekolah formal. Nah, sebulan yang lalu kita masuk ke salah satu pondok pesantren, mengembangkan program intensif bahasa Inggris selama 1 bulan di sana. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa banyak bertukar pengalaman untuk mencari pola-pola yang efektif dalam pembelajaran bahasa Inggris kita. Insya Allah ya. Bunga mau nanya, Bunga? Angkat tangan nampaknya, Bunga. Oke, tapi sayang Bunga, waktu kita sudah habis. Insya Allah, silakan disimpan pertanyaannya untuk pekan depan ya. Kita akan jumpa lagi. I'll see you again next week on Saturday at 4:15 insya Allah. Kita akan jumpa kembali di jam yang sama, jam 16.15 sampai 17.15 setiap hari Sabtu. Dan bagi rekan-rekan yang berminat hadir dalam pertemuan praktek bebas bahasa Arab kita akan hadir juga besok sore hari Ahad di jam yang sama 16.15 sampai 17.15. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada kita semua yang sudah hadir. Mohon maaf yang mungkin sebagian nama tak sempat saya sebut ya. Sebagian sudah, sebagian juga karena belum kenal. Ada nama-nama yang saya tahu kayak ganda, tapi entah ganda kawan saya atau tidak gitu ya.